Gillnet atau jaring insang merupakan alat tangkap ikan berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran mata jaring atau mesh size tertentu yang disesuaikan dengan ukuran target ikan yang akan ditangkap. Jaring digantungkan dan diikatkan pada tali yang disebut dengan tali ris atas. Demikian pula pada bagian bawah, jaring diikatkan pada tali yang disebut dengan tali ris bawah. Berhimpitan dengan tali ris atas, terdapat tali pelampung yang berfungsi untuk meletakkan pelampung, dan berhimpitan dengan tali ris bawah, terdapat tali pemberat yang berfungsi untuk meletakkan pemberat. Dengan adanya gaya apung dari pelampung dan gaya berat dari pemberat, maka jaring akan terbentang sempurna di dalam air. Bentangan ini berfungsi untuk menghadang arah gerak ikan, sehingga ikan yang menabrak jaring akan terjerat, tersangkut, atau terbelit. Disebut dengan gillnet atau jaring insang karena kebanyakan ikan yang tertangkap akan terjerat pada bagian insang atau gill. Berdasarkan posisi peletakan gillnet di perairan, gillnet dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bottom gillnet, yaitu gillnet yang dipasang di dasar perairan dengan kedalaman perairan yang dangkal, yaitu antara 30 hingga 50 meter. Kemudian midwater gillnet, yaitu gillnet yang penempatannya adalah di bagian kolom pertengahan perairan, dan surface gillnet, di mana gillnet ini dipasang di dekat permukaan air. Tandanya adalah bahwa tali pelampung akan terlihat di permukaan air. Midwater gillnet dan surface gillnet dapat dioperasikan di perairan yang berkedalaman lebih dari 100 meter atau perairan yang dalam. Sebelum melaksanakan operasi penangkapan dengan gillnet, hal yang pertama dilakukan adalah memindahkan atau menyusun jaring yang ada di kapal induk untuk dipindahkan ke speedboat yang akan digunakan untuk menangkap ikan. Sehingga pada saat pembuangan jaring ke tengah laut, maka jaring tidak akan kusut atau tidak akan terbelit. Pada penyusunan jaring ini, bagian pelampung diletakkan di bagian buritan atau bagian belakang, sedangkan bagian pemberat dari jaring diletakkan di bagian depan. Setelah jaring tersusun rapi di speedboat, operasi penangkapan ikan mulai dilakukan dengan diawali pencarian fishing ground atau daerah penangkapan. Operasi penangkapan biasanya dilakukan pada sore hari atau dini hari. Fishing ground atau daerah penangkapan ikan adalah daerah atau tempat di mana alat tangkap ikan dapat dioperasikan. Fishing ground adalah daerah yang diyakini banyak terdapat gerombolan ikan yang menjadi target tangkapan. Salah satu tanda adalah dengan warna air yang berwarna gelap daripada sekelilingnya, dan terlihat loncatan-loncatan ikan ke atas permukaan air. Setelah menemukan gerombolan ikan, dengan memperhatikan arah arus air dan arah gerak gerombolan ikan, jaring insang mulai diturunkan ke dalam air. Penurunan jaring ke dalam air ini lazim disebut dengan istilah setting. Setting diawali dengan penurunan pelampung tanda. Pelampung tanda adalah pelampung yang berukuran besar, biasanya berwarna kontras, misalnya warna merah. Untuk operasi penangkapan ikan di malam hari, pelampung tanda dapat dibuat dari bambu yang berpelampung yang ujung atasnya diberi lampu. Fungsi pelampung tanda adalah untuk menandai ujung jaring, dan selain itu dapat difungsikan untuk memberitahukan kapal-kapal lain bahwa di daerah tersebut ada jaring yang terbentang. Pada saat penurunan jaring, kapal bergerak maju dengan kecepatan perlahan, sehingga badan jaring akan lebih mudah terbentang di dalam air. Setting di kapal speedboat ini dilakukan di sisi lambung kapal sebelah kiri, namun dapat juga dilakukan pada sisi lambung kapal sebelah kanan. Hal ini tergantung dari arah arus airnya. Kunci utama dari penurunan jaring ini adalah agar jaring tidak terbelit oleh baling-baling kapal. Dalam melaksanakan kegiatan setting,
setting dilakukan oleh 3 orang. 1 orang sebagai jurumudi, 1 orang sebagai pelempar tali pelampung, dan 1 orang lagi bertugas sebagai pelempar tali pemberat. Setelah semua jaring diturunkan ke dalam air, jaring disambungkan dengan tali untuk diikatkan ke kapal. Selain diikatkan ke kapal, ada kalanya ujung jaring terakhir diberi pelampung tanda yang kedua, dan kemudian jaring ditinggalkan oleh kapal. Tujuan ini biasanya adalah agar kapal dapat berlindung untuk menghindari cuaca yang terprediksi buruk atau mendadak buruk. Jaring insang dibiarkan di dalam air, hanyut terbawa arus air selama kurang lebih 2 hingga 4 jam. Jika lebih dari 4 jam, ikan yang terjerat oleh jaring biasanya sudah rusak akibat dimakan binatang air lainnya yang berukuran mikro, misal kutu air laut. Kondisi ini dinamakan dengan istilah drifting. Waktu drifting dimanfaatkan oleh para awak kapal untuk membersihkan kapal atau kegiatan lainnya yang dapat melepas kejenuhan. Setelah cukup waktu drifting, kini tiba saatnya mengangkat jaring insang yang terpasang di air ke atas kapal. Proses pengangkatan alat penangkapan ini disebut dengan istilah hauling. Jika setting dilakukan di lambung kiri kapal, maka proses hauling dilakukan di lambung kapal sebelah kanan. Namun tidak jarang pula ada yang melakukan proses hauling pada lambung sebelah kiri kapal, sama dengan proses setting. Pada saat penarikan jaring, perlu diperhatikan kembali cara menyusun jaring insang tersebut di atas kapal, yaitu tali pelampung ada di bagian belakang dekat dengan buritan kapal, dan tali pemberat ada di bagian depan dekat dengan haluan kapal. Penyusunan jaring ini harus tertata sedemikian rupa agar jaring tidak kusut pada proses setting berikutnya. Hanya 2 orang diperlukan untuk proses hauling ini, 1 orang untuk menarik tali pelampung dan 1 orang untuk menarik tali pemberat. Kapal dibiarkan hanyut, tidak perlu melaju. Awak kapal yang lain bersiap sedia melepaskan ikan-ikan yang tertangkap oleh jaring. Jaring insang atau gillnet yang dioperasikan di kapal speedboat ini adalah bottom gillnet yang dioperasikan di air yang berkedalaman 30 meter. Tinggi jaring adalah 15 meter. Itu artinya, ikan-ikan yang tertangkap adalah ikan yang berada di dasar perairan hingga berjarak 15 meter dari dasar laut. Dengan demikian, ikan-ikan yang tertangkap adalah bukan hanya ikan demersal atau ikan yang hidup di dasar perairan, namun juga ikan-ikan pelagis, yaitu ikan yang hidup di kolom perairan. Waktu yang diperlukan untuk proses hauling ini tidak menentu. Bisa dilakukan cepat jika jarang ikan yang tertangkap, namun bisa dilakukan dengan lama melebihi waktu setting, bahkan hingga malam hari, jika jaring dipenuhi dengan ikan yang terjerat. Kali ini, jaring insang mendapat tangkapan ikan yang lebih banyak adalah ikan layur. Ikan ini adalah ikan pelagis. Terbukti, ikan-ikan ini tertangkap pada bagian tengah dan bagian atas jaring. Sementara itu, pada bagian bawah jaring tertangkap ikan-ikan seperti kerapu atau ikan lainnya yang hidup di bagian dasar perairan. Pengambilan ikan dari jaring harus dilakukan dengan segera dan teliti, hingga tidak ada ikan yang tertinggal di jaring. Ikan-ikan yang tidak sempat dilepaskan dan tertinggal di jaring akan menyebabkan bau busuk yang sangat tidak nyaman, dan selain itu dapat mengakibatkan jaring cepat mengalami kerusakan. Di samping itu, pada saat setting berikutnya, jika masih ada ikan yang masih menempel di jaring, maka akan mengganggu proses kelancaran operasi penurunan alat tangkap. Setelah semua ikan terlepas dari jaring, saatnya para awak kapal speedboat kembali ke kapal induk atau kapal utama untuk beristirahat untuk persiapan operasi penangkapan berikutnya. Sampai ketemu di materi berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.